Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Taiwan Rosa. Dan selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Semoga kalian semua ada luang untuk melihat video saya. Terima kasih banyak juga kalian sudah suka dengan video saya dan sudah mau mampir dan ada luang ya. Dan ini saya tuh mau menceritakan pengalaman saya selama pertama saya kerja di Taiwan sebagai TKW. Saya ketika itu bosku bilang ada syarat, kata bapaknya bosku, kerja di rumah mereka tidak boleh sholat. Akhirnya pikiran saya waktu itu kacau, mundur maju pikiran saya, kerja apa jangan, teruskan apa jangan kerja saya, karena jika saya tidak sholat alangkah ruginya untuk berjuang demi keluarga dimanapun kita berada. Aku tidak mau cuma-cuma dengan pekerjaanku hanya lelah saja di dunia, tapi untuk di akhirat nol. Aku tidak mau. Makanya saya juga ketika itu, ketika dia bilang sama aku nggak boleh sholat, saya terkejut juga ya. Kalau mundur saya nggak kebayar hutangku di agent selama saya di PT, bukan 1 juta 2 juta, lebih dari 10 juta. Kalau saya lanjutkan juga bagaimana, kenapa aku harus nggak boleh sholat, terus aku harus gimana gitu ya. Akhirnya di pikiran saya juga berpikir, walaupun tidak boleh sholat tetap aku harus sholat. Semoga Allah selalu melindungi saya. Akhirnya dari 2 hari kerja sampai 3 bulan saya sholat di kamar mandi, di bak mandi. Karena kalau sholat di kamar nggak mungkin, karena saya tidak boleh istirahat siang, takut dia masuk ya. Karena waktu itu takut, bermacam-macam takut. Karena itulah ya, akhirnya singkat cerita, hari berganti hari, minggu berganti bulan. Pas 3 bulan saya ketahuan juga, karena kalau malam saya kan sholat di kamar maghrib sama isya, tapi kalau maghrib aman, nggak mungkin dia pulang. Kalau jam 11 saya sengaja jam 11 sholat isya gitu. Akhirnya 3 bulan kemudian itu aku ketahuan lagi sholat di pintu belakang kamar. Dia ketuk pintu 1 kali, aku sedang sujud, dia langsung buka pintu, kemudian dia kaget lari dan aku juga kaget, buka mukena saya gitu ceritanya. Dan ya aku juga cerita sama dia, bilang sama dia kalau ketika itu aku lagi ketahuan sholat, aku langsung ke dia ngomong kalau ibu nggak suka sama saya sholat di sini ya nggak apa-apa, aku mau pulang aja gitu. Aku nggak mikir ada tujuan mau pindah gitu ya, tapi aku juga takut sama agensi. Terus padahal hati juga bener-bener sedih gitu, takut bener-bener dipulangkan ke Indonesia gitu ya. Ya akhirnya
berhubung dia suka sama aku dan aku nggak punya kesalahan selama 3 bulan, dan aku juga sama dia berjanji tidak akan libur sampai kapanpun, dan aku akan menuruti kata-kata mereka gitu ya. Tapi intinya aku satu, pengen bisa sholat gitu. Akhirnya dia sambil nangis karena ketakutan juga. Ya, saya bukannya nggak bisa kerja di Indonesia, tapi intinya nggak cukup buat memenuhi kebutuhan keluarga saya, karena sekolah nggak cukup sedikit biayanya, berikut makan juga, dan saya juga mengurus kasih orang tua buat per hari juga, otomatis tidak cukup. Saya udah berbagai macam kerja, ya mungkin karena saya bodoh, enggak sekolah saya nggak tinggi juga, tetap nekat kerja ke sini, dan saya juga nggak mau selalu merengek sama orang tua, dan saya nggak mau menjadi beban orang tua untuk mengurus anak saya, mengurus sampai kasih makan sekolah saya tuh nggak mungkin, saya tidak mau. Makanya saya terpaksa pergi ke TKW, dan jadi TKW pun saya bukannya cita-cita dari kecil. Mungkin ini udah jalan terbaik saya untuk pergi ke sini, ke negara Taiwan. Makanya saya benar-benar juga terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah sudah ngasih saya pekerjaan, sudah mempertemukan saya pekerjaan di negara non muslim, walaupun saya sholat pertama kali datang. Ketika itu, singkat cerita, begitulah pengalaman saya, dan sampai 5 tahun saya kerja di Taipei, di bos yang pertama, ngumpet-ngumpet di kamar mandi, di WC sholat. Ketika itu ya pengalaman saya, karena demi keluarga, demi tercapainya cita-cita keluarga saya semuanya, ya alhamdulillah lah, tidak dipikirkan lagi. Cuman saya takutnya benar-benar nggak diterima sama Allah, dan saya bukannya sengaja. Oke, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.